Satu malam aja di Maldives yang kamar biasa seperti video aku yang itu 15 juta, gengs. Semalam. Kerja di Maldives tuh kok bisa gitu loh maksudnya. Gimana, bisa dicerita sedikit? Waktu pas gue magang di Bali itu, Ya. atasan gue itu kenal gue, dia notice gue kalau gue anak dia sering dia tahu gue lah intinya gitu ya. Nah, dia kerja lah tuh di Maldives. Nah, pas waktu sebelum lulus kuliah di Korea, itu gue sempet tanya sama dia kayak lo ada lowongan kerja nggak gitu. Gue lagi cari kerjaan nih, gue bilang gitu. Terus gue kira awalnya ya udah, ngerti ya lo, kayak oh mungkin nggak ada belum ada lowongan. Itu gue chat dia bulan November awal Desember. Habis itu sampai lulus tuh nggak ada kabar, nggak ada cerita. Tahu-tahu bulan Maret ya, seingat gue juga. Itu bulan Maret gue ditanya sama dia, lu masih cari kerjaan nggak? Gue ada lowongan nih, gitu. Ya udah, gue interview segala macem, berangkat deh. Bulan 5 gue berangkat awal bulan. Berarti kalau misalnya yang gue ambil kesimpulan ya, berarti satu, kalian tuh harus punya, maksudnya menjaga hubungan baik di networking walaupun lu internship, bukan berarti lu nggak one day dipanggil atau apa. Dan lu harus punya relasi yang bagus tuh. Tipsnya juga itu tuh berarti ya. Terus lu berapa lama di sana? Setahun lah ya, kan gue kontrak 1 tahun full. Jadi kalau di Maldives itu sistem kontrak 1 tahun, dapat cuti 1 bulan. Jadi lu kalau itu, berarti kerja 11 bulan gratis sebulan gitu maksudnya? Atau 12 bulan baru gratis sebulan? 11 bulan kerja, 1 bulannya cuti full, ya jatah cuti lo gitu sebulannya. Wow, enak 30 banget hari. ya, gengs. Kelihatannya enak banget ya kita yang di yang di kota, apalagi kayak ya di Jakarta lah ya. Kita tuh punya cuti itu 12 hari, belum dipotong cuti bersama. Itu buat setahun. Tapi kan di Indo banyak libur tanggal nasional merahnya, ya. tanggal merah. Tapi kalau di sana? Sana berhubung di Maldives itu negara muslim, 100% muslim penduduknya, jadi ya tanggal merahnya cuman tanggal-tanggal hari raya Islam pada umumnya kayak Isya Mi'raj, Idul Fitri pun di sana cuman sehari. Liburnya cuma sehari. Kita lumayan. Di sini kita ada cuti bersama 3 hari. Biasanya 3 hari sebelum atau nggak 2 hari sebelum hari Idul Fitri, sama setelahnya kan cuti bersama sehari. Terus belum lagi kalau misalnya itu tahu-tahu liburnya bisa jadi seminggu. Iya, ya kan? Benar. Kalau di sana enggak, cuma sehari. Terus fun fact tentang Maldives deh. Di Maldives itu hari Jumat ya disebut public holiday, hari Jumat dan Sabtu. Jadi which is di sana bank selalu tutup di hari Jumat dan hari Sabtu. Sedangkan hari Minggu bank tetap buka. Itu menarik banget sih menurut gua, karena kan kita kayak di Indo kan udah kebiasa ya. Sabtu Minggu itu ibaratnya kalau orang kerja kantoran kayak gua, itu lebih jatuhnya weekend. Iya, weekend itu Sabtu Minggu tuh semua tutup gitu. Iya. Cuma lu liburan di Sabtu Minggu. Tapi di sana tuh unik banget. Hari Minggu itu kayak mungkin kayak hari Senin kali ya. Bisa kayak jadi. start minggu baru gitu. Terus hari Jumat itu kalau kita masuk kerja, kita dapat uang insentif. Wow. Jadi kayak uang jatah lembur lah ya. Oke. Kalau di sana kan kalau kayak gue nih kerja kantoran 5-2 ya. 5 kerja, 2 libur, Sabtu Minggu libur. Kalau di sana tuh kalau office, kalau kantoran secara pemerintah dan kawan-kawannya sama, Jumat Sabtu tuh libur. Kalau hotel di tempat gue yang kerja itu 6/1, which is 6 hari kerja, 1 hari libur. Karena kan kita di akhir kontrak itu dapat jatah cutinya sebulan kan. Oh, I see. Terus fun fact kedua, Maldives nggak punya mall, say. Iya kan island banget kan, tapi orang kesana kan ngeliat pemandangan yang bagus.
Iya sih. Kalau kalian belum nonton video aku misalnya. Video aku yang ke Maldives, geng. Di atas sini. Di atas, Di atas mana sini. sini apa sini? Iya, sini. Ingat Di nggak? sana nggak ada Online shopping. online shopping. Oh, gue pernah punya pengalaman kayak gue beli obat tetes mata tuh harus beli dari luar negeri, which is itu dikirimnya dari Singapura. Dari Singapura sampai gue dapet ke tangan gue sendiri tuh kurang lebih makan waktu 1,5 bulan. 1,5 bulan, oh my god, kayak udah lama banget gak sih? Kita berarti beruntung, gengs, yang ada di Indo. Biasanya aja Gojek aja ada yang 2 jam nyampe tuh ada di sana 1,5 bulan. 1,5 Oh my bulan. god. Terus bisa ceritain gak sih pengalaman, kan kita beda kan kalau di perkotaan kayak kita nih yang tinggal di Jakarta atau Ya, di city kota-kota, lah ya. ya di city. City Itu kan life. city life, kita bosen, bisa nonton sendiri atau Ke mall, ke mall atau hangout apa. sama teman. Iya, ke kafe-kafe hits gitu-gitu kan. Nah, island life kan karena gue pernah kesana juga nih, by the way. Jadi kan islandnya tuh cuma 1 kilo ya, Iya. kayak kecil, cuma Di ke situ. tempat gue kerja itu cuma 1 kilo diameternya lah. Iya, diameternya itu kamar-kamar doang dan cuma kayak restoran di bagian sini, ini kamar-kamar di bagian sini. Terus udah kayak gak ada apa-apa lagi, juga bener-bener resortnya itu doang kan. Pertama-tama kan pasti excited banget dah, gue tahu dah setiap orang kayak wah Maldives gitu kan. Pengalaman lu island life lah ya, pokoknya island life lu bisa gimana tuh? Island Stres life lu. sih yang pasti. Stres. Kalau apalagi lu tipe orang yang butuh harus jalan-jalan, ketemu orang. Terus apalagi kan itu signifikan banget kan, gue dari city life di Korea, Iya, which is Korea yang city banget sih. city banget, semua online shopping, hari ini pesen besok nyampe, Iya. depan kamar, abis itu lu mau jalan kemana bosen tinggal naik kendaraan, Iya. lu ada film baru lu tinggal nonton, Iya, bener, gitu kan. bener. Sedangkan Iya, banget. di Maldives, di tempat gua kerja kemarin, itu benar-benar satu pulau sendiri. Gue nggak ngomongin resort lain ya, cuman di tempat gua kerja sendiri pun cuma satu resort, satu pulau. Dan lu kalau stres ya hiburan lu cuma berenang, coy. Lihat laut, berenang, habis itu atau enggak nyebrang ke pulau lokal penduduk, bukan lokal, pulau lokal yang which is ada tempat tinggalnya orang-orang Maldives. Dan itu dia ada satu restoran, bukan restoran sih, bisa dibilang kayak kafe lah ya. Cafe gitu. Kayak kafe, tapi jangan harap ya kafenya tuh yang ada AC-nya, wifi, terus kopi ya yang kayak kopi-kopi kekinian sekarang tuh nggak ada. Iya lah, pasti kan beda banget sih island life sama city life gitu kalau kita bisa sebut. Nah, kalau kayak teman-teman udah pernah ke Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Tidung, Pulau Pramuka, atau mana tuh yang dekat Lampung, Pahawang, kurang lebih suasana lokal islandnya kayak gitu. Oke, I see. Lu kerja di sana, benefit apa sih yang lu dapat dari kerja di Maldives itu? Kebanyakan sih ya, kalau di seluruh resort di Maldives itu pasti dia cover tiket pesawat pulang pergi. Pulang pergi kan kita pergi doang ke sana. Iya, tapi kan nanti pas lu cuti dapat tiket pesawat, dibalikin lagi tiketnya. dapat Oke. pesawat, PP, tiket pesawat. Sehari makan 3 kali, Sehari makan 3 kali. kali 7. Kali 7. Which is setiap kali jam makan lu dapat makan. Dan itu udah nggak bayar lagi kan? Enggak, itu ditanggung perusahaan. Oke. Sama tempat tinggal. Tempat tinggal, which is yang mes. Either lo satu kamar ber-6, tergantung perusahaan masing-masing. Oke. Kalau yang perempuan mungkin bisa berdua, bisa bertiga, bisa berenam, tergantung resortnya. Tapi per kamar atau kayak tau nggak sih asrama yang tempat tidurnya kayak kalau gitu? yang cowok di tempat gua kerja yang cowok itu ber-6 satu kamar, bunk bed. Kalau perempuannya satu kamar bertiga. Satu kamar, tapi kan lu punya sendiri gitu ada kan? Ada sekat-sekatnya gitu. Oh, jadi kayak ada bilik-bilik gitulah. Iya, kamarnya sendiri gitu, bukan yang kayak ramean gitu, enggak. Oke, terus sama makan. AC, listrik, AC, sama wifi itu dapat gratis. Udah include. Oke, terus kalau sama cuci baju. Wah,
Cuci baju dicuciin, luar biasa. Seminggu sekali kamar gue dibersihin sama housekeeping. Kamarnya dibersihin. Ya, Enak banget gak sih? spraynya tuh digantiin. Spraynya digantiin, kamar Dipelin. dibersihin, dipelin. Wah, Kamar mandi dicuci, disikatin. kamar mandi Dibersihin lah dikatain. intinya. Gila, kosan di Jakarta kalau begitu enak banget. Makan udah tinggal makan. Berarti Ya. kayak ibaratnya kalau dipikir ya, kalau dengan kayak gitu berarti gajinya utuh dong. Maksudnya kurang lebih utuh dong. Karena kan lu nggak biaya buat makan, nggak pakai transport, lu tinggal jalan doang kan ngomongnya, karena di island itu sendiri kan lu kerjanya. Enak banget. Nggak keluarin apapun kecuali pengeluaran pribadi, kayak lu mau misalnya kan di sana juga udah disediain deterjen buat cuci baju, tapi kalau lu mau pakai kayak pelembut, pewangi gitu-gitu, Baru beli lu lagi. beli lagi. Terus kayak lu mau beli snack buat buat cemil-cemil di kamar, itu lu beli sendiri. Oke, kalau berarti ada Sampo, sabun, pasta gigi itu lu beli sendiri. oke, berarti ada benefit lainnya. Oh ya, asuransi juga dikasih sih, maksudnya. Terus medical check up waktu nyampe di sana itu udah udah dibayarin sama perusahaan. Jadi Oke. lu cuma bawa diri, bawa baju, sama bawa paspor tuh beres. Wah. Visa dibayarin juga. Berarti Nggak benar-benar nggak keluar duit sama sekali sih. berarti enak banget ya kalau kerja, maksudnya ya di lain hal dengan lo nyiapin mental gitu kan. Berarti kan kayak semuanya udah the whole package gitu kan. Lu tinggal benar-benar kerja, lu siapin kayak tadi paspor, tervisa semua mereka yang ngurusin, dan lu tinggal di situ udah kayak enak banget sih. Terus termasuk enak banget sih kalau di Jakarta ada yang seperti itu. Wah, itu enak banget. Pasti kan banyak banget, gue yakin juga sih temen-temen lu tuh juga banyak banget nanya hal yang sama. Apa? Gimana sih cara kerja di Maldives? Gimana sih cara dapat kerja di Maldives gitu? Bener gak sih, banyak juga kan yang nanya, mau dong kerja di sana. Cari aja di Google jobs in Maldives, nanti dia keluar tuh satu link, Oke. satu website yang semua resort di Maldives dia taruh job vacancy-nya di web itu. Oh, I see. Tapi Jadi lu direct ke perusahaannya, jadi lu masuk kirim email tuh langsung ke resortnya Ke perusahaan, tanpa oke. agent, tanpa siapa, maksudnya tidak lewat agent gitu loh. Jadi lu bener-bener nggak bayar apapun. circle gue sih nggak ada yang kerja di Maldives gitu kan, jadinya gue nggak tahu sebenarnya kalau di Maldives itu dia, I mean, kita sebut aja lah kayak harus ada orang dalam apa enggak. Enggak Kayak sih. enggak juga, Enggak juga. tapi akan lebih memudahkan ada orang dalam bukan. Iya, kalau lu punya Kenalan. kenalan orang dalam, ya setidaknya ada orang yang tahu lu, karena kan istilahnya perusahaan kan nggak tahu siapa lu bakal gimana. Tapi kan kalau lu punya orang dalam, lu kenal teman lo atau dibawa sama teman lo, ya setidaknya dia bisa kayak meyakinkan si atasannya ini orang oke loh kerjanya kayak gitu loh. Jadi kayak nggak beli kucing dalam karung kan. Oh iya, karena udah diurusin semua, Iya. terus lo tempat tinggal segala macam di cover. Kalau nggak, lebih baik sih benar sih, karena biar lebih kenal, jadi kayak lebih bisa dibilang worth it kali ya. Nggak Iya. juga sih, ya gitu. Intinya kalau mau cari kerja di luar negeri, kalau mau simpen saya mau saving money, itu worth it. Tapi kalau ya worth it juga, terus sama ini sih, sama nambah pengalaman kan lu jadinya, karena kebanyakan di sana itu pekerjanya kalau nggak orang lokal, Sri Lanka sama India, ya jadi lu akhirnya berbaur dengan mereka. Lu belajar culture baru, mungkin bahasa baru, bahasa Kuba. Itu aja gue jadi belajar bahasa. Itu bahasa apa sih? Bahasa Divehi, Dive. Kuba. bahasa lokalnya Maldives. Oke, sama mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Yang pertama, gajinya berapa sih? Itu malam aja di Maldives yang kamar biasa seperti video aku yang itu 15 juta, gengs. Semalam. Itu padahal resortnya biasa aja ya. Resortnya biasa aja, kamarnya biasa aja, tapi kayak segitu harganya, gengs. Emang mahal banget sih di sana. Kecuali gua ke sana ada tertentu lah. Itu gajinya nggak mesti disebutin sih berapanya, kayak kisaran berapa gitu di sana.
Range. Ya. Karena di sana gajinya USD. Oh, pakai USD, bukan pakai rupiah ya kan? Di sana rupiah kan? Iya, bukan. Di sana gajinya USD. Jadi USD. tergantung dari resort. Oke. Pertama, kedua tergantung jabatan. Oke. Posisi kerjaan lo apa, sebagai apa dan di mana. Oke. Tapi yang gue bisa bilang untuk yang gue tahu aja ya, untuk sekitar komi, kitchen staff gitu, basicnya adalah range-nya di antara 350 sampai 450. Oh, kurang lebih ya 5-6 juta lah ya kalau dirupiahin ya, 5-6 juta. Luar service charge, which is kalau di sini kayak inilah ya, kayak gaji pokok. Oke, gaji pokok dan nggak ada tunjangan lainnya lah intinya. Iya, service charge itu kalau di hotel, kalau kantor mungkin bisa dibilang uang lembur. Tunjangan sih, Tunjangan kayak uang transport, uang makan, kayak gitu-gitu kan. Kalau di sana service charge ya tergantung dari hotelnya sih, ada yang bisa 1.000, bisa ada yang 700 sebulan, ada yang dari ya pokoknya range-nya dari 350 USD sampai tak terhingga. Sampai tak terhingga, geng. Pertanyaan terakhir, lu pernah kerja ini di luar negeri lah ya, kita bisa dibilang. Nah, ada nggak sih tips-tips tertentu selain kayak paspor atau apa-apa gitu ya, atau dalam administrasinya, ada nggak sih yang pengen lo bilang nih orang-orang yang mau kerja di luar negeri? Apa ya, mungkin yang harus lo siapin harus bisa bahasa Inggris yang pasti. Ya lo tau lah luar negeri gitu kan. Ya tidak dipaksa harus perfect, harus TOEFL atau IELTS ya harus gimana. Biasanya mereka nggak kalau yang di Maldives tau gue tuh nggak minta itu gitu. Tapi kalau negara lain ya kan tiap negara ya punya ketentuan sendiri. Terus yang pasti itu bisa bahasa Inggris, tidak dituntut untuk perfect bahasa Inggris lo. As long as sama-sama understand lah ya. Misalnya bos lo suruh lo A, ya lo tahu bos lo suruhnya A, bukannya lo ngelakuinnya B gitu. Terus lo bisa baca bahasa Inggris, baca, tulis, sama ngomong. Aktif lah ya dalam bahasa Inggris ya. Terus sama ini sih paling mental ya, karena kan kalau secara mental kan beda kewarganegaraan, pasti beda juga dong culture-nya mereka, cara kerjanya mereka kayak gimana. Ya sama aja sih kayak kita antara orang Jakarta, Betawi sama orang Jawa juga pasti kan berbeda. Terus cara logat nada bicaranya juga pasti akan berbeda. Terus itu udah sih cuman itu aja sih, yang penting mental lo, terus sama bisa bahasa Inggris, sama harus tekanin dalam diri lo tujuan lo tuh kesana apa gitu. Gue rap sedikit ya, kita jadi tahu ternyata di kitchen tuh bukan langsung chef aja, ternyata ada tingkat-tingkatannya. Tadi ada 7 ya, kurang lebih 6-7 tingkatan di dalam kitchen itu sendiri. Dan buat kerja itu tuh kita perlu banget sama relasi dan networking yang bagus, entah lu dimanapun. Sebenarnya sih intinya jadinya lebih be nice to everyone gitu ya. Terus perbedaan kerja di city life gitu ya, city dan di island gitu, ternyata bedanya lumayan signifikan, ternyata stressful juga gitu. Terus udah gitu benefit-benefit ya kan, enak, ternyata kita lihatnya enak, ternyata nggak seenak itu juga gitu kan. Kalau gaji juga tadi kita sempat bahas, itu sebenarnya relatif. Dan kalau dari gue, akhir kata gue cuma bilang kalau misalnya kalian mau kerja di luar negeri, persiapin mental sih, bener yang tadi udah disebutin juga, persiapin mental yang bener-bener, karena di luar negeri itu keras, lebih keras dari Jakarta. I've been in Korea kan for 4 years, jadi I know gimana struggle-nya tinggal di luar tanpa, ibaratnya bukan mother tongue kita gitu. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Ya mungkin buat teman-teman yang lagi cari kerja sama kayak gue, terus mau punya pikiran mau kerja di luar negeri, tetap semangat guys. Pintu peluang itu selalu terbuka dengan lebar. Gimana tergantung kitanya aja mau ambil peluangnya apa enggak, ya nggak? Ya, udah ada lagi? Udah gitu aja. So teman-teman, itu aja mungkin sekian dari teman ngobrol kali ini. So kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di teman ngobrol selanjutnya. Bye. BTW kita mirip gak sih?
Nggak tahu, kayak banyak orang yang bilang mirip. Kalau misalnya kita mirip atau nggak mirip, bisa komen di bawah. Mirip atau nggak mirip. Aku terlihat lebih hitam sih. Gue terlihat lebih cabi sih. Ya udah. Dadah teman-teman.